Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami kita menyiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh kita mau mendengarkan Bapa berfirman, menyatakan isi hatinya di tengah-tengah kita. Kita sungguh-sungguh mau mendengarkan Dia, menyiapkan hati kita, dan hati kita sungguh-sungguh kita layak untuk masuk dalam perjamuan kudus saat ini. Kita katakan, Tuhan, aku rela. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan, aku rela. Kita katakan dengan segenap hati, Bapak Ibu. Tuhan, aku rela. Yes, ya Tuhan, kosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadi. Tuhan, penuhi aku, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Mari kita katakan, saat ku pulang menghadap Bapa, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah. Saat ku pulang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang
kami umat-Mu kumpul saat ini. Kau menilik hati kami pribadi lepas pribadi, ya Bapa. Kiranya Kau mendapati hati kami semakin dewasa di hadapan-Mu, semakin menyukakan hati-Mu, semakin menyenangkan Engkau. Kami boleh semakin berkenan kepada Engkau, ya Bapa di surga. Terlebih di tahun yang baru ini, Bapa, kiranya dalam kasih anugerah kemurahan-Mu yang besar, kami boleh terus dikuatkan, diteguhkan, dan ditopang untuk kami boleh semakin dewasa, mempersiapkan hidup kami hanya untuk kekekalan, untuk berjumpa dengan Engkau, ya Bapa, di rumah-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Saat ini Bapa, kami mohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kiranya Bapa berfirman di tengah-tengah kami. Bapa, kiranya Engkau menaruh perkataan yang dari Bapa di dalam lidah dan mulut anak, yang Bapa pakai menjadi juru bicara untuk berkata-kata dalam ibadah ini. Bapa, kiranya semuanya perkataan yang keluar dari mulut anak-Mu ini semuanya adalah firman yang dari Bapa. Kami membutuhkan firman-Mu, ya Bapa. Karena kami tahu hanya firman-Mu saja yang memberi kami kehidupan. Kami hidup dan sungguh-sungguh hidup oleh karena firman yang dari Bapa saja. Terpuji nama-Mu, ya Bapa di surga. Urapi kami semuanya dan urapi anak-Mu. Kami siap mendengarkan Bapa berfirman oleh pertolongan Roh Kudus-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan Bapa berfirman. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat tahun baru buat kita semuanya. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Pembahasan yang minggu lalu sudah kita bahas, tetapi belum sampai selesai karena memang materinya memang tidak memungkinkan untuk satu kali pertemuan dalam waktu yang singkat bisa menyelesaikan materi dengan tema Preparing Life for Eternity. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Ini menjadi penting dan sangat penting khususnya bagi kita semua yang ada di GSKI Salib Kristus ini. Karena memang inilah yang menjadi tagline atau motto atau apapun lah namanya disebut, bahwa memang kita adalah jemaat yang mau mempersiapkan hidup kita untuk kekekalan. Preparing our life for eternity. Itu adalah tujuan kita berkumpul, tujuan kita berjemaat, tujuan kita belajar bersama-sama. Kita sungguh-sungguh mau menjadi umat Tuhan di akhir zaman ini yang serius, sungguh-sungguh mau mempersiapkan hidup kita ini untuk kekekalan. Itu yang menjadi fokus, itu yang menjadi tujuan daripada waktu hidup kita yang hanya 70-80 tahun di atas muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Dan di minggu yang terakhir di tahun 2020 yang lalu, seminggu yang lalu tanggal 27, saya sudah menyampaikan 3 hal yang menjadi alasan mengapa kita harus
menjadi orang-orang yang mempersiapkan hidup untuk kekekalan. Minggu lalu saya sudah membahasnya. Yang pertama adalah karena kita ini adalah manusia, makhluk kekal, diciptakan sebagai makhluk kekal. Allah sudah memberikan kekekalan di dalam hidup kita ketika Dia menghembuskan nafas hidup nismat hayim itu di dalam roh kita, maka kita menjadi makhluk kekal. Kita akan ada untuk selama-lamanya. Kita ada untuk selama-lamanya. Kita bukan seperti binatang yang diciptakan hanya untuk sekedar ada, kemudian mati dan hilang lenyap. Manusia tidak demikian. Manusia diberikan roh, dan roh itu kekal, karena roh itu berasal dari Allah yang kekal, ya Bapak Ibu. Dan alasan yang kedua kenapa kita harus mempersiapkan hidup kita untuk kekal, bukan cuma karena kita ini atau manusia yang kekal adanya, yang akan ada untuk selama-lamanya. Tidak ada gunanya kalau kita ada untuk selama-lamanya, tapi Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, dan kemudian kita ada untuk selama-lamanya di neraka. Sungguh itu adalah sebuah hal yang sangat tragis kalau kita menjadi makhluk kekal selama-lamanya di neraka. Tetapi kita bersyukur karena ketika manusia jatuh dalam dosa, di dalam Kejadian 3 ayat 15 Allah menyatakan janjinya bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan kulit. Dan itu berbicara tentang penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat karya salibnya. Maka setelah genap waktunya, Allah mengutus putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, untuk lahir, yang bulan lalu sudah kita peringati hari kelahirannya. Tapi bukan cuma untuk lahir, tetapi kemudian Dia, Tuhan kita yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, hidup, menjalani hidupnya, memenuhi, melakukan kehendak Bapa, bahkan menyelesaikan rencana Bapa itu sampai mati di atas kayu salib. Dan karena karya salib Kristus itulah Bapak Ibu Saudara, maka manusia yang memang diciptakan kekal adanya itu sekarang menjadi harus mempersiapkan diri. Karena kepada kita terbentang dua jalan yang sudah dibuka oleh Tuhan Yesus, yaitu jalan keselamatan. Kalau tadinya jalannya cuma satu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, jalan ke neraka tanpa perlu penghakiman. Tetapi setelah Tuhan Yesus melalui karya salibnya, maka Dia membuka jalan keselamatan bagi kita, bagi seluruh umat manusia. Maka kita perlu untuk mempersiapkan hidup kita. Dan bukan cuma kita, orang-orang Kristen, tetapi juga seluruh umat manusia perlu mempersiapkan hidupnya. Dan minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa untuk orang-orang yang bukan umat pilihan, maka mereka harus mempersiapkan hidup mereka untuk bisa memiliki hati nurani yang baik, hati nurani yang mengasihi sesamanya. Karena dengan mengasihi sesamanya itu, maka mereka berarti menghormati Allah Sang Pencipta. Kalau mereka memiliki hati nurani yang baik, maka mereka akan dihakimi perbuatannya dan memiliki kemungkinan bisa masuk ke dalam surga sebagai anggota masyarakat. Itulah jalan keselamatan yang sudah Yesus buat, yang sudah Yesus bukakan bagi seluruh umat manusia. Tetapi khusus buat umat pilihan, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai orang Kristen, umat pilihan perjanjian baru, maka
Ini menjadi alasan yang ketiga. Mengapa kita mesti menyiapkan diri untuk kekekalan? Karena bukan saja Yesus sudah membuka jalan keselamatan dengan karya salibnya, tetapi karena oleh anugerah Allah kita dipilih untuk menjadi umat pilihan, perjanjian baru di dalam Kristus Yesus. Maka ini membuat kita harus serius, sungguh-sungguh menyiapkan diri kita, tidak menganggap remeh, tidak menganggap rendah anugerah keselamatan di dalam karya salib Kristus itu, tetapi kita sungguh-sungguh mau mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita mau meresponi anugerah keselamatan itu dengan benar, secara benar, yaitu dengan kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 13. Nah, pagi hari ini saya akan melanjutkan dengan membahas alasan yang keempat dan alasan yang kelima dalam waktu yang tidak terlalu panjang ini, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita nanti masuk dalam perjamuan kudus. Ya, saya berharap punya waktu yang cukup untuk bisa menjelaskan ini. Paling tidak dalam waktu yang ada, saya ingin meringkaskannya buat Bapak Ibu Saudara, buat kita semuanya. Nah, sebagai umat pilihan perjanjian baru yang sudah beroleh kasih karunia anugerah, dipilih menjadi umat pilihan perjanjian baru di dalam Kristus Yesus, maka Bapak Ibu Saudara, tidak bisa tidak, kita ini harus memiliki pemahaman yang benar tentang bagaimana sih sesungguhnya itu meresponi anugerah keselamatan. Bagaimana kita itu mesti harus mengikut Tuhan Yesus. Kalau pemahaman kita salah, maka kita juga akan meresponi anugerah keselamatan itu dengan secara salah. Maka kita juga akan mengikut Tuhan Yesus dengan salah. Kita bukannya mengikut Tuhan Yesus, malah kita akan melakukan kehendak kita sendiri, karena pemahaman kita salah. Karena itu menjadi penting untuk kita sungguh-sungguh memastikan bahwa pemahaman kita tidak salah, bahwa kita memiliki pemahaman yang benar tentang mengikuti Yesus dan meresponi anugerah keselamatan tersebut. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi umat pilihan yang gagal memenuhi apa yang Allah kehendaki ketika Ia memilih kita dalam anugerahnya menjadi umat pilihan perjanjian baru di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi saya katakan bahwa bagi orang yang bukan umat pilihan perjanjian baru, mereka harus berjuang, mereka harus berusaha untuk memiliki hati nurani yang baik, mengasihi sesamanya. Ini saja nggak mudah, apalagi di dunia yang semakin jahat. Tidak mudah untuk kemudian itu bisa mengasihi sesama, memiliki hati nurani yang baik. Itu saja nggak mudah. Orang harus berjuang, harus berusaha. Maka kepada kita umat pilihan perjanjian baru, standarnya tidak saja harus memiliki hati nurani yang baik, bukan cuma sekedar baik. Kalau yang baik saja harus berusaha, harus berjuang, maka kepada umat pilihan perjanjian baru di dalam Kristus Yesus yang standarnya bukan cuma memiliki hati nurani yang baik, tetapi yang harus mendewasakan hati nuraninya sampai memiliki hati nurani yang bisa seirama dengan hati Allah, bisa memiliki cara berpikir dan berperasaan yang selaras dengan cara berpikir dan berperasaannya Allah, yang dikatakan oleh Alkitab menjadi sempurna itu. Maka tentu saja tidak mungkin ini terjadi secara otomatis. Kalau yang baik saja harus berjuang, harus berusaha,
masakan yang berkenan dan sempurna, tidak melakukan apa-apa. Hanya cukup mengatakan bahwa semuanya sudah diselesaikan di dalam salib Kristus. Kan tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Kita harus sungguh-sungguh bisa mendewasakan hati nurani kita, sampai kita dikatakan menjadi sempurna. Teleios dalam bahasa Yunani. Dewasa penuh, lengkap, sempurna. Inilah kehendak Allah yang telah memilih kita sebagai umat pilihan perjanjian baru di dalam Kristus Yesus. Allah mau supaya umat pilihannya ini memberi dirinya, mendewasakan hati nuraninya, sampai memiliki hati nurani yang berkenan, bahkan yang sempurna. Dan karena Tuhan Yesus sudah meneladankan bagaimana hati nurani yang sempurna itu, hati nurani yang cara berpikir yang berperasaan yang selaras dengan cara berpikir dan berperasaannya Allah itu, maka umat pilihan perjanjian baru dikatakan harus sempurna seperti Kristus, memiliki cara berpikir dan berperasaan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 7. Timbul satu pertanyaan, Bapak. Mengapa Allah menghendaki umat pilihan perjanjian baru tersebut harus seperti Kristus? Mengapa Allah menghendaki kita sebagai umat pilihan perjanjian baru harus sempurna seperti Kristus? Mengapa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban atas pertanyaan ini akan menjadi alasan yang keempat mengapa kita harus mempersiapkan keadaan kita di kekekalan. Yaitu karena sebagai umat pilihan perjanjian baru, Allah menghendaki kita layak untuk menerima warisan, yaitu memerintah bersama-sama dengan Kristus di kerajaan surga. Inilah alasan yang keempat yang menjadi kehendak Allah ketika Ia memilih kita dalam kasih karunia-Nya menjadi umat pilihan perjanjian baru, yaitu supaya kita mendewasakan hati nurani kita sampai kita layak, berkeadaan layak yang dikatakan sebagai berkenan dan sempurna itu, menjadi seperti Kristus itu. Karena kita memang harus menerima warisan, karena kita disiapkan warisan, yaitu memerintah bersama Kristus di dalam kerajaan surga. Roma 8 ayat 17 dikatakan bahwa kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, dikatakan. Jadi memang kita ini adalah ahli waris. Allah memilih kita untuk menjadi ahli waris. Maka kita harus mempersiapkan diri kita. Allah menghendaki memang kita berkeadaan layak nanti di kekekalan. Maka di dalam Roma 8 ayat 17 itu dikatakan, kita akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, Kristus maksudnya. Jadi untuk menerima warisan ini,
yaitu memerintah bersama Kristus di dalam kerajaan surga, maka kita harus berkeadaan seperti Kristus. Inilah keadaan yang layak, keadaan yang diinginkan oleh Allah. Umat pilihan yang berkeadaan seperti Kristus, memiliki hati nurani yang sempurna, maka tentu dikatakan tadi, jika kita menderita. Kalau menderita itu berarti ada perjuangannya, tidak otomatis, apalagi mistis. Kan ini sangat jelas sebenarnya Bapak Ibu. Kita sudah di dalam diri kita lahir dengan tabiat dosa. Maka untuk kita memiliki hati nurani yang sempurna, maka kita mesti meninggalkan tabiat dosa ini, atau karakter dosa ini, kodrat dosa ini, supaya kita memiliki tabiat ilahi, tabiat kerajaan Allah, karakter Allah, karakter ilahi, kodrat ilahi. Sama, tidak bisa otomatis. Maka kita mesti memiliki pemahaman kebenaran yang benar, yang benar-benar benar. Jangan sampai salah pemahamannya. Kalau pemahamannya sudah salah, maka ya salah semuanya. Pemahaman kita harus benar dulu. Maka itulah kita harus sungguh-sungguh membaca Injil itu, belajar Injil itu secara benar, tidak mencomot-comot ayat-ayat Alkitab yang hanya kita mau yang mana yang kita suka saja, dan kemudian kita artikan, kita maknai semau-maunya. Tapi kita mau belajar memiliki pemahaman akan Injil yang benar. Barulah kemudian Roh Kudus akan memimpin kita. Nah, Roh Kudus memimpin, kita harus bersedia untuk dipimpin. Ini pun juga sebuah perjuangan. Karena tabiat dosa kita itu selalu memiliki yang namanya keinginan-keinginan daging, yang selalu bertentangan dengan keinginan-keinginan roh, dikatakan di dalam Galatia 5. Bukan hal yang otomatis untuk bisa kemudian kita meninggalkan keinginan-keinginan daging dan kemudian melakukan keinginan-keinginan roh. Roh Kudus akan memimpin, iya, tetapi kita harus bersedia untuk dipimpin. Roma 8 ayat 14 berkata bahwa orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itulah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Dan itu adalah sebuah perjuangan tidak mudah, harus diperjuangkan. Makanya Roma 8 ayat 17, kalau kita bersedia menderita, karena menyalibkan keinginan-keinginan daging itu adalah sebuah penderitaan bagi daging kita yang sudah memiliki tabiat dosa ini. Maka kita harus berjuang untuk menaklukkan keinginan-keinginan daging itu dan melakukan keinginan-keinginan roh di dalam pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Barulah maka kemudian kita bisa berproses dalam sebuah pendewasaan hati nurani untuk mencapai keberkenanan dan sempurna seperti Kristus itu. Tanpa memiliki pemahaman yang benar akan Injil yang benar-benar benar, tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak mungkin mampu, tidak mungkin bisa untuk mendewasakan hati nurani kita. Maka dalam kalimat yang lain, proses pendewasaan hati nurani yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam pemahaman akan Injil yang benar itu dikatakan sebagai menjadi murid. Menjadi murid Kristus. Dan kita sudah membaca
di banyak ayat di dalam Injil Lukas, Matius, Markus, bahwa untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang amanat agung, di dalam amanat agungnya Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku itu. Maka untuk menjadi murid itu, maka tidak bisa tidak. Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengatakannya. Kita bisa membacanya di dalam Lukas, Markus, Matius, bahwa kita mesti harus memikul salib, menyangkal diri setiap hari. Ini adalah sebuah perjuangan. Ini adalah sebuah penderitaan untuk daging kita. Dan hal ini benar-benar adalah sebuah perjuangan segenap hidup kita, Bapak Ibu. Terlebih lagi karena kita yang telah dipilih oleh Allah menjadi umat pilihan perjanjian baru ini di dalam kasih karunia dan anugerahnya, maka pastilah Allah akan memberikan kurikulumnya melalui kehidupan kita setiap hari. Itulah maksudnya ayat yang berkata Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Allah menyiapkan kurikulumnya bagi umat pilihan perjanjian baru yang dipilihnya. Pribadi lepas pribadi kita semuanya, Bapak Ibu, Allah tahu persis cacat karakter apa yang ada di dalam diri kita. Allah tahu persis yang namanya Edi Santoso ini cacatnya apa di dalamnya. Orang mungkin tidak tahu, tetapi Allah tentu tahu dengan persis setiap kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Dan Allah akan menggarap itu lewat kurikulum kehidupan, sekolah kehidupan setiap hari. Untuk apa? Ya supaya kita benar-benar bisa didewasakan menjadi sempurna seperti Kristus. Dan sebagai umat pilihan perjanjian baru, maka kita harus bersedia taat untuk berproses menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Karena memang itu yang Tuhan Yesus perintahkan, katakan di dalam Matius 5:48 yang dikatakan bahwa sempurnalah kamu karena Allah sempurna. Ya kan? Dan kalau dikatakan sempurna itu, saya katakan bahwa itu berasal dari kata teleios, yang artinya dewasa, penuh, lengkap, sempurna. Maka kalau kita membaca di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu, maka memang tugas gereja dengan 5 jawatan yang Allah berikan, Nabi, Rasul, Penginjil, Gembala, Pengajar, maka tugas gereja adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus, untuk memperlengkapi seluruh umat pilihan perjanjian baru sampai mencapai kedewasaan penuh. Dikatakan kedewasaan penuh inilah sempurna. Efesus 4 ayat 13 mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini tugas gereja, ini tugas para gembala, tugas pengajar, tugas penginjil. Kalau sebagai gembala, sebagai pengajar, sebagai gereja tidak memperlengkapi umat pilihan perjanjian baru untuk mencapai kedewasaan penuh ini, bukankah itu berarti salah, Bapak? Kalau gereja sibuk dengan hal-hal yang lain dan bukan dengan untuk supaya mendewasakan jemaatnya
sampai mencapai dikatakan kedewasaan penuh ini. Bukankah ini berarti bukan melakukan kehendak Allah, tidak melakukan apa yang Allah inginkan? Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, saya ingin memastikan, saya ingin mengajak Bapak Ibu, ayo jangan sampai ada lagi di antara kita orang-orang yang kemudian masih dibimbangkan oleh suara-suara yang berasal dari si iblis yang berkata, itu pengajaran suara kebenaran itu hanya itu mengajarkan keselamatan bukan karena anugerah. Itu pengajaran itu adalah anugerah keselamatan plus usaha sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang berusaha cari rumit sendiri, cari sulit sendiri dengan kekuatannya sendiri untuk memperoleh keselamatan. Tidak demikian Bapak Ibu, dan mestinya harus kita abaikan suara-suara itu. Kita akan mengatakan, kita adalah orang-orang yang mengerjakan keselamatan, sebagaimana yang dikatakan di dalam Alkitab Filipi 2 ayat 13. Tetapi kita mengerjakan keselamatan bukan agar supaya kita masuk surga terhindar dari neraka. Kita mengerjakan keselamatan bukan untuk memperoleh keselamatan itu. Kita mengerjakan keselamatan bahkan dengan takut dan gentar, karena kita taat, karena kita bersedia untuk melakukan kehendak Allah yang telah memilih kita sebagai umat pilihan perjanjian baru, yaitu supaya kita sungguh-sungguh berkeadaan layak yang dikatakan tadi, sempurna seperti Kristus, supaya kita menjadi ahli waris yang akan memerintah di kerajaan surga bersama-sama dengan Kristus. Kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar untuk menjadi seperti Kristus. Karena memang kehendak Allah bagi umat pilihan perjanjian baru. Karena Allah mau mengembalikan kita kepada rancangannya yang semula yang gagal dicapai oleh Adam dan Hawa. Yang seharusnya Adam dan Hawa bisa berproses mendewasakan hati nuraninya sampai memiliki pikiran dan perasaan Allah, tetapi gagal. Maka sekarang kitalah umat-umat pilihan perjanjian baru dalam Kristus Yesus. Allah menghendaki kita mencapai yang gagal dicapai oleh Adam dan Hawa itu melalui Kristus. Justru karena itulah Kristus mati di atas kayu salib. Dan kita mengerjakan keselamatan kita dalam takut dan gentar, meresponi anugerah keselamatan itu secara benar, berproses menjadi dewasa, menjadi sempurna. Dan itu adalah sebuah perjuangan segenap hidup. Itulah yang kita lakukan, bukan mau mencari keselamatan, memperoleh keselamatan, terhindar dari neraka, masuk ke surga. Tanpa penebusan salib Kristus tidak mungkin. Tapi kita mau menjadi seperti Kristus, dikembalikan kepada rancangan semula. Inilah yang menjadi alasan yang terakhir, alasan yang kelima, mengapa kita mesti preparing life for eternity. Mengapa kita harus mempersiapkan keadaan kita untuk kekekalan? Yaitu karena Allah menghendaki kita kembali menjadi manusia yang sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Yang tadi saya katakan gagal dicapai oleh Adam dan Hawa itu. Supaya apa? Kalau kita menjadi rancangan Allah yang semula, maka kita akan mengalahkan iblis. Kita akan menjadi corpus delicti.
membuktikan bahwa iblis bersalah, layak untuk dihukum di dalam neraka kekal. Saya tidak mau bahas tentang corpus delicti, tetapi kita membuktikan sebagai makhluk ciptaan sama seperti iblis, makhluk ciptaan yang bisa, yang bersedia, yang rela. Dikatakan di dalam Wahyu 2, tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Maka iblis tidak lagi bisa punya alasan, karena ternyata ada sejumlah tertentu umat yang di dalam Wahyu dicatat sebagai 144.000 itu, meskipun ini bukan jumlah yang literal, tetapi ini sudah menjelaskan bahwa jumlahnya memang limited edition, jumlahnya memang terbatas. Inilah umat pilihan itu, yang rela kehilangan nyawa untuk mengikut Kristus, tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Maka sejumlah umat pilihan inilah yang membuktikan bahwa bisa. Karena iblis itu dikatakan tidak hanya dikalahkan oleh darah anak domba, tetapi ia dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian mereka, orang-orang yang tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Inilah umat pilihan perjanjian baru yang berkenan kepada Allah, yang berproses mengerjakan keselamatannya di dalam takut dan gentar untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Mereka akan mengalahkan iblis. Mereka akan dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula yang gagal dicapai pada awal. Mereka akan menjadi corpus delicti, membuktikan bahwa iblis memang benar-benar layak untuk dihukum di neraka kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah 5 hal yang mendasari mengapa kita mesti preparing life for eternity. Karena kita adalah makhluk kekal. Karena Tuhan Yesus sudah membuka jalan keselamatan. Karena kita di dalam anugerah Allah sudah dipilih untuk menjadi umat pilihan perjanjian baru. Dan sebagai umat pilihan perjanjian baru, Allah menghendaki supaya kita sempurna seperti Kristus. Karena ketika kita sempurna seperti Kristus, mendewasakan hati nurani kita dalam perjuangan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, bahkan rela kehilangan nyawa, maka kita akan membuktikan iblis bersalah. Maka kita akan berhasil mencapai atau menjadi rancangan Allah yang semula. Kita akan menjadi corpus delicti. Jadi ini adalah hal yang sangat-sangat penting yang kita mesti pahami, Bapak Ibu. Jangan lagi kita kemudian sibuk dengan berbagai-bagai hal yang lain, tapi kesibukan kita yang utama di tengah berbagai hal tanggung jawab yang harus kita lakukan dari hari ke hari adalah bagaimana kita menjadi umat pilihan yang berkenan, yang menyukakan hati Allah, bersedia untuk berproses menjadi sempurna seperti Kristus, bersedia rela kehilangan nyawa, menderita bersama-sama dengan Kristus. Tentu masih banyak aspek yang perlu dibedah dari 5 hal ini. Dan saya akan membedahnya satu demi satu lewat penyampaian khotbah di minggu-minggu yang akan datang.
Paling tidak kita sudah memahami 5 alasan mengapa kita mesti prepare life for eternity. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur. Kita siapkan hati. Kita katakan satu dalam roh, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Mari kita katakan satu dalam roh, satu dalam roh, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Siapkan hati, mari kita bangkit berdiri. Siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Tuhan di surga, Yesus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Tuhan di surga, Yesus. Dengan Tuhan di surga, dengan Tuhan di surga, Yesus. Sekali lagi kita katakan dengan Tuhan di surga, Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti dan anggur di tangan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih di minggu pertama di awal tahun yang baru ini ya Bapa. Oleh kasih anugerah dan kemurahan-Mu, kami Engkau layakkan untuk menerima, mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Bapa, di tangan kami ada roti dan anggur. Kiranya Bapa memberkati roti dan anggur ini agar menjadi alat anugerah untuk memulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami akan memulai tahun yang baru ini ya Bapa, benar-benar di dalam Engkau dan dalam persekutuan dengan Kristus melalui Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu kita mengucapkan pengakuan bersama. Bapak Ibu mengikuti apa yang saya sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka.
Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi, melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Satu dalam roh. Satu dalam roh. Satu dalam firman-Mu. Satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga. Yesus, ku siapkan hatiku untuk, ku siapkan hatiku, rendahkan diri. Ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga. Yesus, kita katakan dengan segenap hati, ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, rendahkan diri. Ampuni saudaraku dengan kasih, ya Tuhan. Amin, amin. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga. Yesus Kristus. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah bahwa roti ini menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah dipecahkan bagi kita? Makanlah dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, apakah kita percaya bahwa anggur yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini menunjuk kepada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur, kita mengangkat tangan kita. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory.
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami boleh mengawali tahun 2021 ini dalam kasih, anugerah, dan kemurahan-Mu yang besar atas kami semua. Kami yang berkumpul di tempat ini dan sahabat-sahabat salib Kristus yang ada di rumah. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan kami. Bapa di surga, kami sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan-Mu. Kami sungguh-sungguh membutuhkan anugerah, kasih, dan kemurahan-Mu ya Bapa. Menjalani tahun 2021 ini, Bapak, kiranya Engkau memegang tangan kami. Ketika kami saat ini mengangkat tangan kami, Bapak, pegang tangan kami. Tolong kami, Bapak. Agar di tahun yang baru ini, kami sungguh-sungguh berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu, melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami mohon kiranya Bapa memberkati kami semuanya dengan berkat kekal yang terbaik yang dari Bapa di surga turun atas kami. Berkat jasmani, berkat rohani, persekutuan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus yang menolong kami setiap hari untuk kami boleh senantiasa tetap berjalan dalam jalan-jalan yang Bapa kehendaki. Di sepanjang tahun ini ya Bapa, kami mau menjadi umat yang berkenan, umat yang menyukakan hati Bapa. Kami mau berproses menjadi sempurna seperti Kristus. Karena itu ya Bapa, dengan sukacita, dengan mengucap syukur, kami menerima berkat yang terbaik yang dari Bapa di surga. Dan saat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kami memberkati tahun 2021 ini. Kiranya berkat yang terbaik yang dari Bapa itu turun atas kami semuanya di tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersuka cita, kami mengucap syukur. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.